Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 57. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-57. Kalau on cam gue ke toilet sih buat prepare. Why? Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-57. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Jomblo Happy dari Kamawan. Kemudian ada Takkan Ada Cinta Yang Lain dari Dewa 19 di request oleh Randy 1287. Sementara itu sebenarnya ada banyak requestan lagi tadi. Ada Spot dari Zico and Jenny, kemudian ada Meltdown dari Day6, ada Take a Look Around dari Limp Bizkit, ada apa lagi ya? Is It Wrong to Loving You dari Cindy Amani dan Anak Jalanan dari Chris Ye. Tapi kan kita putarkan nanti ya, karena per slotnya cuma ada 2-3 lagu untuk break begitu. Jadi akan kita putarkan nanti ya. Sementara itu bintang tamu kita sudah ada di atas, bisa dilihat. Dari tadi sebenarnya saya baca chat kok sekilas. Tadi ada banyak yang hadir tapi belum saya sapa. Siapa ya tadi yang belum disapa ya? Ada Kaneko Real yang tadi lurking, ada Indong yang request lagu, ada Raka Rukri yang request lagu, ada Atelier Yukinon, ada Empin in Live yang request lagu, ada Echichu, ada You Left Me yang request lagu, ada 7P10.000 yang request lagu juga. Ada Nurse Uwu juga yang baru datang. Sebenarnya Richie San sendiri dari tadi sebenarnya pas suaranya tidak kedengaran tuh lagi ngomong kalau misalnya lagi berusaha menyiapkan kamera. Jadi sementara pakai gift terlebih dahulu di atas karena kameranya belum aktif. Kemudian masih mengusahakan agar kameranya aktif, katanya begitu. Jadi belum bisa ketemu settingan yang tepat. Mohon ditunggu mungkin kalau mau. Sementara itu ya kita pakai gift dulu ya. Ada yang ngatain di atas Mas. Yang mana? Siapa? Apa? Baik, kira-kira seperti itu ya. Bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer di Twitch, Richie San, yang sudah lama belum streaming kembali di Twitch. Jadi seperti biasa di awal akan ada sesi perkenalan terlebih dahulu dan ada kompilasi klip-klip. Tadi sudah terputar sedikit. Saya lupa tadi menonaktifkan klip quest-nya di OBS. Jadi sebelum perkenalan dengan Richie San, bintang tamu kita pada malam hari ini, kita akan menyaksikan kompilasi dari klip-klip dari channel Richie San. Siapa tahu belum pernah ketemu dengan Richie San karena sudah lama belum streaming lagi. Atau siapa tahu para viewer dan penonton lama mungkin kangen dan mungkin ingin diingatkan kembali dengan memori-memori masa lalu dari channel Richie San dahulunya. Itu saja sepertinya. Baik, biar tidak lama-lama lagi, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini. RT5, sorry salah. RW3 10 Rocket Syndrome. Kagak bang. Tuh anak itu mah yang lain aja. Gue sih emang juara 3. Jangan. Bang, sentuh aku bang. Pakai musik, sorry. Sentuh. On cam bang. Ntar on cam kalau udah 500 aja on cam mah. 500 ini biar banyak sekalian nih. OTW 200 kan nih, 500 follower on cam biar banyak tuh.
Sekarang kan 150 masih jauh, 500 masih jauh. Sesaatmu bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang. Tak terpikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu. Kasihan burung papa, burung papa tidak sakit, tak perlu diobatin. Burung papa lagi malas, makanya diam aja. Ayo, papa, burung papa, di manakah kandangnya? Papa, burung papa, di mana induknya? Oh ini ya. Ni ai wo ai ni ke sing chen che ni mi. Ni ai wo ai ni ke sing chen te mi ni. Ni ai wo ai ni. Ni ai wo ai ni ke sing chen te mi mi. MT5 RW3 10. Apa gue malu ya? Oke, nggak on cam nggak seru. Sorry. Suara Richie udah masuk barusannya BTW yang gue malu. Ada Udah komentar ini. Gimana Ci, malu nggak nontonnya? Itu klip dipilih sama Bang. Malu sih Bang Bre. Itu klip dipilih sama Bang Adli atau Richie sendiri? Aku yang pilih. Jadi katanya boleh, dan dia kasih saran boleh ngambil itu aja sih yang karaoke aja. Jadi aku pilih yang menarik saja begitu. Ya playlistnya variatif. Kenapa Ci? Kok bisa variatif sih? Coba itu biasanya di saja sama viewer sih. Terus saya sih apa aja saya nyanyiin. Masuk tadi burung papa. Oke. Jadi gimana itu? BTW Richie kan baca komentar ya. Itu apakah sudah di demo? Bagaimana? Aman lah. Oke, kita tunggu ya kalau begitu ya. Oh. Baik, iya bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer di Twitch yang sudah lama tidak streaming, yakni Richie Sun. Sepertinya sudah banyak yang kenal, jadi mungkin bisa reminiscing memori-memori lama dengan Richie Sun. Sementara itu, sekarang kita akan masuk ke scene selanjutnya ya. Sebelum ngomong dengan Richie lebih panjang lagi, mau mengingatkan untuk para viewer atau pendengar kalau ingin berkontribusi boleh bertanya via teks di chatroom 99 channel point saja atau 369 channel point saja via audio. Kemudian untuk request lagu sudah saya tutup ya. Sudah sisa berapa ya? 3 slot kalau tidak salah, atau 2 slot ya? 3 slot kalau tidak salah, bentar ya. 1, 2, 3, iya 3 slot. Karena saya terpukau dengan kemampuan bernyanyi seorang Richie Sun, jadi saya memutuskan untuk menambahkan RT5 RW3 ke playlist malam ini. Dan Mishwe. Begitu. Jadi biar aku bisa mendengarkan suara ini, lagu ini, jadi aku tutup request lagu ya. Baik. Apa itu? Burung papa nggak masuk Kak? Jangan. Saya mesti harus menjaga kualitas siaran ini. Aduh ya Tuhan. Sekedar playlist atau sekalian karaoke? Enggak, aku nggak tahu ya Richie apakah mau karaoke sekalian atau tidak. Kita lihat nanti ya. Baiklah. Baik, biar tidak lama-lama lagi, mari kita masuk ke Get to know more about Richie Sun ya. Nanti akan kita bagi jadi 3 sesi. Ada introduction serta sneak peek, kemudian ada stories behind streaming scene, serta trivia and closing mark. Jadi kita akan masuk ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Boleh kayaknya Ci, perkenalan terlebih dahulu di awal, username-nya, panggilan, tempat tinggal, umur, dan kesibukan.
Thank you ya Bang Adli udah diundang nih sebelumnya. Oke. Padahal gue bukan siapa-siapa. Udah lama nggak stream juga. Jadi kenalin gue nama panjangnya Richisan. Jadi gue biasa dipanggil Ci. Tapi kalau Ci banyak ya, ada Cicu juga di sini. Jadi Rici biasanya. Oke. Terus gue living di mana ya? Gue living di suatu tempat di Jawa Barat, di suatu tempat di Bogor. Oke. Di Bogor. Umur belum tua, tapi tidak terlalu muda. Udah itu aja. Belum tua tapi tidak terlalu muda. Tidak tua tapi tidak terlalu muda. Tidak tua tapi tidak terlalu muda. Iya. Nah, terus biasanya IRL ngapain ya? Kerja sih ya. Sekarang lagi korporat. Jadi jarang streaming, tapi mungkin dari habis diundang Bang Adli bakal ya sekali streaming lah di hari libur kerja. Sekali. Baik. Bentar aku baca komentar ya. Kalau misalnya Richie mau baca komentar boleh. 42 fix 80. Apakah tidak mau memberikan gambaran ya kira-kira di antara 30-an ke bawah begitu misalnya? Di bawah 30. Oke, baik. Tapi di atas 20 begitu kan ya? Atas 20. Oke. Jadi budak korporat lah. Kan sobi budak korporatku. Ciri khas jawaban tahun depan kepala 3. Gue dibacain ya. Iyalah. Di bawah 30 berarti 31, 32, 33. Enggak gitu Kak. 29 tahun 11 bulan gitu enggak sih? Gimana Ci? 29 enggak 11 bulan. Enggak, belum sampai 29 gua. Oke, berarti masih Aman ada lah. aku ya kira-kira ya? Iya, masih. Tadi aku mau bilang apa ya sama Richie? Dia kan jarang streaming ya dan udah lama nggak streaming. Tadi teh pas ngomong sama aku pertama kali dia jawab pakai saya. Tipikal bahasa budak korporat dan pekerja. Iya, udah lama banget nggak ngomong, biasa ngomong formal jadi lupa. Oke. Apakah hari ini tidak sibuk? Nggak, hari ini Sabtu Minggu ini nggak sibuk lagi, nggak mau kerja sih. Kalau ada kerjaan juga nggak mau kerja. Oh baik. Capek kali kah? Oke, BTW Richie kalau misalnya mau baca komentar boleh ya, aku tidak larang ya. Oke. Ini lagi bacain aja sih, ada Bang Memo juga. Thank you Bang Memo udah mampir ke channelnya Bang Adli. Oke. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, kita lanjut ya ke selanjutnya dari aku. Kenapa namanya? Oh, aku lupa ganti. I'm sorry. Ya Tuhan. Jungsin ya saya. I'm sorry. Tapi kenapa namanya Richisan? Kenapa E-nya 2 dan S-nya 2? E-nya sama S-nya 2. Kemudian namanya Ricis sih, RICHI-EES. Ya. Namanya Ricis, RICHI SS. ES, nggak double S. Oke. Nah, terus kan dulu pernah bikin ID Twitch dengan nama yang sama kan. Jadi nggak bisa, jadi tambahin sana jadi double S. Nah, sannya sih nggak ada artinya apa-apa sih. Kalau Ricisnya sih dengan niatan awal gue kepengen jadi orang kaya aja sih. Sebentar, gimana? Kalau San itu gara-gara jadi pengen orang kaya? Bukan, Sannya itu jadi gue dulu pernah bikin ID Twitch juga, namanya Ricis. Jadi udah kepake kan dan lupa password gitu. Jadi yang ini dibikin Richisan, bikin ID baru Twitch. Oh, Rich. Beda aja. Nya ke Rich kaya. Iya, jadi gue pengen jadi orang kaya aja. Oh, oke. Ini nggak ada hubungannya dengan Ricis kan ya, makanan? Oh, nggak ada. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau nawarin akuisisi, ya menjadi direkturnya juga boleh. Karena punya nama yang mirip. Baik. Agak panjang ya pikirannya ke depan. Semoga bisa jadi direktur. Ada pertanyaan pertama dari 7BH 10.000. Kak, kenapa sombong banget sampai balas DM aja setahun, Kak? Bang Bre, mending WA aja daripada DM. Kenapa tuh? Kalau DM. Kenapa jarang dibuka? BTW daku pribadi juga sebenarnya jarang sekali loh ya. Susah menunggu jawaban dari Richie.
Jadi kalau DM terutama Discord ya, Discord semenjak di laptop ganti laptop, jadi kan udah belum diinstal kan. Jadi ya udah lama nggak lihat Discord, terus pas ngeliat DM Bang Bre ketutup. Sorry Bang Bre. Terus yang di Instagram juga kalau ada ini yang WA lah, WA pasti dibaca. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Echichu. Kak, kenapa sombong banget sampai susah banget diajak main? Enggak sombong, astaga. Ini nggak kebaca, tiba-tiba buka Discord udah rame. Oh, kok ada yang ngajakin main. Itu kalau misalnya aku nggak dibalas berarti nggak bakal ketahuan sampai sekarang, dan aku nggak bakal bisa jadi undang Richie kan ya? Betul. Jadi waktu itu bener-bener lagi ngebuka karena mau main Apex. Oke. Terus kok Bang Adli tumben. Pas cek, oh ya udah sekalian. Oh. Nggak ada aktivitas yang dikerjain kah BTW di Discord sampai tidak buka sama sekali? Enggak ada, bener-bener nggak ada. Jadi kan main PC aja, main game PC pun udah jarang. Nah sekarang udah mulai ada waktunya buat main, jadi main. By the way, kayaknya Bang Adli, gua bisa on cam deh. Oke, boleh dihidupin aja dulu, nanti kalau misalnya udah ready kita ganti nanti. Oke. Ada Di Discord komen. aja ya? Iya deh, chat kami tidak dianggap. Kami bukan sang juara Apex soalnya. Ini BTW apakah mau menceritakan ya kenapa bisa juara 3? Itu apakah joke apa atau benar-benar juara Apex kah? Enggak, jadi ini turnamen Kan yang dibuat ya. Kan di Twitter juga banyak ya komentar yang sama. Apakah mau menceritakan kenapa sementara lagi setting kamera? Jadi apa namanya? Wait. Jadi waktu itu ada turnamen yang dibuat sama teman-teman Discord juga. Oke. Ya, sama teman-teman Discord juga, sama ada Furu, ya teman-teman Whisperism lah. Terus ikut, nah pas banget ikut sama salah satu sama ada juga ada Floppy sama ada Yoko, dan ya menang juara 3 waktu itu. Lucky lah itu ada hokinya juga. BTW gambarmu sudah masuk ya ke live. Sebentar ya. Bener. Adli, how dare you to doubt the championship from the champion? No. Kan bertanya ya. Soalnya kan Richie juga bilang sendiri tadi di klip ya. Kan juara 3. Kemudian kan aku mesti tanya dulu ya apakah itu a joke or actually a real thing. Begitu. BTW ada komentar, let's go face reveal. Ini BTW bukan pertama kalinya kan ya stream pakai kamera? Kayaknya terakhir stream itu sempet on cam deh, tapi cuma bentar, streamingnya nggak lama. Dan itu yang nonton cuma dikit. Oh oke. Kalau Jadi nggak ada misalnya yang tahu. kalau misalnya nggak banyak nggak on cam begitu? Nggak banyak cam, nggak juga sih. Lagi udah nggak kepengen ini juga, nggak face reveal gitu, nggak ada masalah, muka kelihatan. Oke. Ada pertanyaan. Hai Bang, lebih suka Kai Cenat atau I Show Speed? Tanya Tototaro. Ngikutin kah kedua orang ini? I Saw Speed sih sebenarnya ngikutin klipnya aja. Oke. Tapi karena di Indonesia baru-baru ini lagi booming, jadi jadi nontonin. Sebenarnya kayak Sinat lah. Why? Apa alasannya? Nggak tahu, lebih cocok aja sih, nggak yang serusuh I Saw Speed. Oh oke. Jadi lebih perlu yang tidak serusuh itu ya? Iya, kalau ngeliat I Saw Speed kayak, wah ini bocah rusuh banget kayak gitu. Tapi Mungkin nontonin mereka tuh seru. Oke, mungkin lelah dengan kehidupan sehari-hari jadi tidak mencari yang rusuh lagi ya. Iya. Oke. Kita lanjut kalau begitu, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Oke. Kenapa mulai streaming di Twitch dan alasannya kenapa kah? Kenapa mulai streaming di Twitch? Awalnya streaming kan di platform merah. Oh, milih YouTube dulu. Enggak, sebelum YouTube ada lagi malah. Hah, kenapa? Jadi awalnya platform lokal dulu kalau nggak salah ada Nimo. Oh, Nimo. Ada apa lagi ya? Dulu ada Nimo, terus ada
ya ada beberapa platform lah sebelum akhirnya ke YouTube. Terus di YouTube kan kurang berkembang karena nggak ada komunitasnya kan. Oke. Jadi streaming biasa akhirnya diajak sama satu orang teman kita juga sama Ares. Oh, Aris Maikai. Ya, sama Oke. Ares diajakin ke udah main ke Twitch, terus dikenalin sama teman-temannya ya sampai sekarang. Akhirnya dari situ. Kamu BTW bukan orang pertama yang bilang asal mulanya itu streaming di Nimo. Ada beberapa gestar yang lain kalau tidak salah. Kenapa pilih Nimo? Kemudian kenapa pilih ke YouTube dan akhirnya ke Twitch di ujung-ujung? Jadi waktu itu Nimo sempet kayak kena toxic, jadi pindah. Jadi kayak Lingkungan dan komunitas. bukan viewers waktu itu. Oh, Jadi oke. Kayak sebenarnya sih nggak digubris ya, tidak digubris, tapi lama-lama capek itu mulu gitu. Oh, kamu kalau misalnya kena toxic sama gitu tidak di ban atau di TO? Waktu dulu sih masih kayak ya udahlah biarin aja, banyakin aja dulu kayak gitu loh. Oh, yang penting naik angkanya dulu begitu. Ya, betul. Ah. Banyakin dulu, tapi akhirnya lama-lama gerah. Coba deh YouTube gitu ya. Waktu itu YouTube juga kalau nggak salah lagi ini juga tahun berapa ya? 2018 kayaknya. Wih, kemudian? Terus sudah tahun putus-putus gitu ya, nggak setahun full, setahun putus-putus. Nggak ada viewersnya, cuma 1, cuma 2, cuma 3 ya paling banyak lah. Terus akhirnya diajakin Bang Ares buat main ke Twitch. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Sampai sekarang itu artinya sampai 8 bulan yang lalu kan? Sampai terakhir 8 bulan yang lalu ya? Iya kan, Wow. kalau nggak salah itu 8 bulan yang lalu kan kamu teh jadwal Wow. terakhirnya. Wow. Harus Udah lama kita banget ya. perjelas. Udah lama banget. 8 bulan tuh, oh iya. Iya. Kalau nggak salah Maret enggak. Udah lama banget ya, udah lupa, sampai lupa, benar-benar lupa. 7 bulan di sini tulisannya. Oh, 7 bulan ya? Ini berhenti streaming gara-gara sibuk dan tiba-tiba dapat kerjaan begitu kah? Jadi sibuk. Jadi mulai kerja itu Oktober tahun lalu. Oke. Ya, Oktober tahun lalu, terus udah apa namanya? Awal-awal kerja masih bisa main, masih bisa streaming. Terus makin kesini makin banyak kerjaan. Sabtu Minggu udah pulang ngemikir buat main aja enggak, udah mau tiduran aja deh. Ah, oke. Kalau begitu, aku lanjut ke atas. Ada beberapa pertanyaan dari 7BH 10.000. Aduh, pertanyaan dari dia nih suka bikin deg-degan gitu loh. Bang, gimana tips and tricksnya bisa kerja sesibuk itu? Triknya punya atasan yang Sabtu Minggu masih nelpon Bang BH. Oke, ada komentar sibuk banget ngalahin pejabat. Enggak sih, enggak ngalahin pejabat sih. Mungkin pejabat lebih sibuk sih. Tapi ya gitu, kadang-kadang Sabtu Minggu masih ditelepon dan lain-lain lah. Kamu kalau ditelepon begitu tidak bisa langsung berani bilang ini di luar jam kerja Pak gitu kah? Nggak berani kah? Nggak bisa dong. Nggak bisa karena gimana ya? Karena kan kalau salah satu kerja di bidang konstruksi kan 24 jam kerja. Jadi harus ya kadang-kadang walaupun libur suka standby. Oke. Lembur tapi dibayar kan ya? Iya, dibayar. Nah, ini Eci nih pas banget WK menantang maut kalau bilang begitu, Kak. Betul. Oke. Jadi daripada tidak dapat kerja mending saya lanjut aja tetap menerima panggilan dari bos begitu ya? Iya, betul. Besoknya udah nggak bisa akses gedung. Oke, paham. Ada tertawa dalam diam ya? Tertawa mereguk sedih. Betul. Oke, bukan. Tadi pertanyaannya bukan habis. Dia ada cooldown basically 1 menit ya, guys ya. Jadi kalau misalnya mau tanya ada cooldown 1 menit biar tidak ketinggalan panjang. Baik, ada komentar lagi. Sudah ada dalam kontrak willing to work anytime. itu ada dalam kontrak tapi tidak tertulis tuh. Tapi aku mau tanya, tapi jujur capek kah atau seru kah atau seneng kah? Capek namanya kerja ya. Seru ketemu orang-orang di kantor seru lah. Terus ya gitu. Wah, menantang juga sih, banyak tapi ngedumel juga pasti juga ya, tapi gitulah. sejauh ini enjoy aja. Yoi, pastilah. Oke. Harus enjoy. Kalau nggak enjoy
nggak mau terima capek juga Sabtu Minggu, mendingan tidur. Oke, ada komentar jangan nangis Bang Richie, senyum dong. Dalam hati nangisnya. By the way Bang Adli, gue boleh nge-vape gak kalau on cam? Boleh lah, kenapa tidak? Oh ya udah, takutnya kan ada yang no smoking. Enggak lah, kan Anda tidak seruangan dengan saya ya. Iya benar. Sampai cenut-cenut gitu megangin palamu, lu kasihan banget masnya. Iya parah ya Bang Bre ya. Ajakin gue nongkrong lagi deh, tapi via WA deh, jangan via Discord biar kebaca. Oke. Yang kan ada tarifnya kalau mabar. Enggak gitu ya. Tenang Kak Richie, kita hadapi semuanya bersama walau sambil huang-huang. Oh pasti kayak Ci, aduh. Sama yang kayak juga pejuang korporat. Oke, mari kita balik ke atas ya. Ada pertanyaan lain dari Randy 1287. Streamer spesialis karaoke? Enggak, tapi ada beberapa time yang gue kepengen karaoke aja. Gue seneng nyanyi, tapi walaupun suaranya jelek gitu aja. Oke. Tapi mostly emang karaoke aja kan ya basically? Iya. Daripada game yang lain teh? Iya, lebih kalau main game rata-rata Apex. Dulu sempet sering main Demonologist bareng Kiara. Paling Apex, Valo dulu sempet juga, tapi udah Apex doang sama Dota paling. Oke, ada komentar dari Kode Joy, bohong. Apanya kah yang bohong? Suaranya kah yang bohong? Suaranya jelek, iya benar itu. Suaranya mantap dong. Aduh ya Tuhan. Mari kita ke atas lagi ya. Pertanyaan selanjutnya dari Randy 1287. Sesibuk itu nggak main game sama sekali? Sibuk sih enggak, Sabtu Jumat maksudnya Senin sampai Jumat aja, tapi Sabtu Minggu udah capek aja sih, jadi pulang ke rumah capek. Kan sekarang Senin sampai Jumat nggak di rumah, kayak di mes kantor. Terus balik sampai rumah capek, pengen tiduran aja, pengen leha-leha. Ini BTW berarti kalau mes kemudian 5 hari kerja, kemudian 2 hari pulang ke rumah. Yoi, betul. Rutin? Jumat malam pulang. Iya, setiap Jumat malam pulang. Kenapa tidak stay di mes? Ini tanya ya, selaku orang yang dulu juga basically kayak ngontrak dan males pulang kampung karena capek dan jauh. Masih deket soalnya Bang Adli, jadi kayak cuma Jakarta Bogor kan, ya seminggu sekali pulang nggak apa-apa lah. Oke. Aku juga punya mutual yang dari dari Jakarta Bogor, dan dia juga pulang, tapi kayaknya nggak sekali seminggu juga. Ada komentar tipikal udah menyentuh atau mau kepala tiga gitu tuh. Kangen rumah gitu ya. Iya, mau nyentuh kepala 3, bener sih. Oke. Ada pertanyaan dari 7BH 10.000. Saking sibuknya sempet pacaran, setor muka dan setor lain-lainnya nggak? Setor apa? Setor lain-lainnya? Setor muka sempat. Setor lainnya saya nggak tahu nih lainnya apa Bang Bre. Jadi tolong, saya nggak tahu yang lainnya apa. Tapi setor muka sih sempet lah, disempetin Sabtu Minggu. Makanya kadang-kadang Sabtu Minggu juga nggak sempat main karena kan mesti meluangkan waktu untuk bebek. Oke. Store kabar, baik. Store kabar pastilah kayak Ci. Baik. Kita lanjut. Ini pertanyaan aku terakhir di segmen ini BTW ya. Ada komentar yang jelas setor cinta. Ya. BTW mau tanya sedikit. Kalau misalnya terlalu privat nggak dijawab nggak apa-apa. Sama pacar, ini nggak LDR kan ya? Esin tadi kan bilang kalau misalnya setor dan ditanya sama Bang BH itu kan pacaran setor muka. Berarti tidak LDR begitu kan ya? Kan masih menyempatkan di Sabtu Minggu ya? Kalau Sabtu Minggu masih enggak dihitungnya enggak LDR. Jakarta Bogor enggak LDR lah ya. Enggak lah, enggak LDR. Masih sering ketemu, kan masih dapat, masih bisa naik kereta. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Echichu. Kalau di mes sekamar bareng berapa orang Kak? Ada roommate yang ngeselin nggak? Cerita dong. Malah numpahkan teh ya. Oh, kalau di mes satu kamar ya, sekamar. Jadi kan mes gue itu satu rumah. Itu karyawan kantor semua. Ini satu rumah kayak pavilion, dibagi rumah di dalam, kayak rumah. Iya, kayak rumah 2 tingkat. Ada 4 kamar gitu. Oh, itu semuanya orang kantor gitu. 4 kamar itu ada satu dapur kayak ruang tamu gitu kan?
Iya, ada satu dapur. Oh, oke. Bentar, sorry. Nah, jadi satu kamar gue itu, jadi kamar gue itu biasanya dipakai buat nongkrong juga. Jadi kadang-kadang cuma bisa 5 orang, bisa 4 orang ya di situ. Kadang-kadang cuma berdua. Jadi selesai nongkrong bisa kamarnya masing-masing atau enggak tidur di situ aja. Oke. Kalau ngeselin sih ya nggak ngeselin sih, tapi standar ya habit orang-orang kan beda-beda. Jadi ada yang kayak berantakan, ada yang misalnya gue orangnya rapi tapi dia orangnya berantakan, kayak gitulah, biasa lah. Oke. Sudah lama kah BTW semes? Udah 3 bulan lah. Pas dapat capeknya tuh 3 bulan kan, udah capek deh pulang pergi Jakarta Bogor, jadi kayak udahlah pulang aja di mes aja. Oke. Ini nggak kewajiban tinggal di mes? Enggak ada kewajiban, kalau mau pulang silahkan, tapi lebih milih di mes karena capek aja sih. Ada waktu maksimal kah berapa lama bisa tinggal di mes? Enggak sih, sampai proyek selesai. Oh. Itu kan mes proyek ya hitungannya. Oke. Kan proyeknya selesai ya udah 4 tahun ke depan mungkin. Oke. Ada komentar. Gils penyabar sekali. Cih, netral. Sebarkan kebencian dong. Lagi jadi orang baik dulu nih Bang Bre, baru nongol kan soalnya. Baik. Ada komentar ini menarik. Mungkin aku bisa ulik sebentar ya, mumpung masih di segmen pertama. Train date ini pernah dicoba kah? Train date? Iya, kayak ngedate di kereta begitu, kayak ketemu di kereta. Pernah. Itu hampir dulu pas pulang pergi mungkin hampir berangkat bareng tuh hampir tiap hari kali ya. Oh. Jadi ketemu di stasiun mana berangkat, dia turun duluan, saya turun belakang, gue turun belakangan. Oh. Kayak gitu. Terus pulangnya mungkin ketemuan lagi, balik dia turun duluan, gue turun belakangan, kayak gitulah. Oh. Romantis sekali ya. Cocuit. Serius, aku dengernya kayak cocuit gitu dengernya. Ini BTW berarti janjian kan ya? Janji, kadang biasanya janjian, tapi kadang karena udah tahu timingnya kan, kayak misalnya pulang jam berapa, langsung ke situ udah ada orangnya gitu. Is. Ada sebentar, aku di kepala lagi ada kayak skenario gitu. Kayak kebayang. Sayang udah nyampe aja. Cukup sekian. Biasanya udah ada timing apalan lah. Oke, ada komentar. Kalian emang nggak jadi pepes di KRL? Perasaan dulu aku naik KRL kaki udah nggak nampak, nggak sempet mikirin pacaran. Masih kayak gitu kayak Ci. Jadi kayak kan desek-desekan banget ya, jadi ya kan itu momen deket-deketan. Oh, mencari kesempatan dalam kesempitan. Baik. Enggak. Tapi ya seru lah jalan-jalan berdua kayak gitu. Oh, oke. Ada komentar lagi, pacaran di kereta tuh gimana kromboloninya? Pelukan di antara kerumunan manusia. Enggak enak kalau pelukan, jagain aja. Oh, baik. Dengan tagline menjaga begitu ya. Aduh ya Allah, skenarioku kepalaku. Aduh ya Tuhan. Lebih ke survival berdua daripada pacaran kayaknya. Menjaga dalam tanda kutip. Ini yang saya maksud store lain-lain. Aduh ya Tuhan. Tapi aku jadi kepikiran, itu kalau misalnya di KRL jadi pepes, apakah keringatnya tidak bau ya? How? Ya, lika-liku lah itu pasti ada yang kayak gitu. Oh, astaga. Aduh ya Tuhan, imajinasiku cukup. Mau tanya dong, mumpung dengan kereta, apakah tidak pakai bis kota juga? Kan di kota, kan di Jakarta dan kota satelit itu kan transportasi oke ya menurutku pribadi. Jadi kalau transportasi berangkat kerja itu biasanya kereta sih kan utama ya. Turun Bogor itu udah pasti kereta. Tapi kalau males transit, karena ada beberapa stasiun transit, jadi ya udahlah naik busway aja. Jadi saya nggak usah transit. Jadi kalau dapat pulang malam pun dari stasiun ujung itu bisa dapat duduk, jadi tidur sampai Bogor. Oh, tanya dong, mumpung aku belum masuk ke pertanyaan dari viewer. Oke, boleh. Pernah tidak ketiduran? Tidak ketiduran atau gimana? Tidak ketiduran? Pernah tidak ketiduran? Oh, sering dulu pas masih pulang pergi. Jadi akhirnya turunnya cuma beda 3 stasiun gitu.
Harusnya turun di 3 stasiun sebelumnya, 3 stasiun sesudah. Kemudian dikejar ke rumah pakai apa? Enggak, kalau ke rumah mah nggak akan kelewatan karena di stasiun ujung kan. Tapi kalau berangkat kerja, Kemudian kejar-kejar ke kantor. iya, jadi pilihannya antara kalau nggak telat naik kereta balik lagi, kalau telat ya naik Gojek. Oke. Tadi aku pikir ketiduran malam teh pas lagi ketiduran. Oh enggak, kalau tiduran malam biasanya dibangunin karena stasiun ujung kan. Oh, Dibangunin oke. satpam gitu. Oke. Mas, udah nyampe stasiun ujung, Mas. Iya. Bogor, bangun Bogor. Aduh ya Tuhan. Mari kita balik ke atas ya. Ada beberapa pertanyaan dari viewer. Ada dari Echichu. Pernah nggak nyimpen makanan di kulkas mes terus besoknya hilang? Ada yang ngaku nggak? Ini Echichu sedang berusaha mengorek-ngorek rahasia. Enggak sih, kalau di sini kan enggak nyimpen makanan di mes ya. Jadi beli warteg aja, udah beli warteg, beli padang makan. Jadi enggak nyimpen makan, beli langsung makan. Jadi enggak ada yang kayak gitu sih. Kalau makan di mes pun biasanya makan rame-rame. Jadi misalnya belanja sayur semua, masak buat, sekarang kan ada 9 orang ya, masak buat 9 orang gitu. 9 sekamar, serumah. Rumah 9, 4 kamar. Oke. Ada komentar, aku reminiscing masa ngekos ke Adli. Aku juga, tapi kos-kosan aku dulu kos-kosan kereta api. Kamarnya beda-beda, begitu. Padang atau warteg? Ini warteg kan yang dibilang? Iya, warteg. Kalau beli warteg ya langsung makan di tempat. Habis itu pulang tinggal tidur. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya dari Alex R. Selain Dota, apakah cukup getol MOBA yang lain walau tidak untuk stream? Mau di mobile atau PC apa aja boleh. Dan apa yang buat setia dengan Dota? Kamu main Dota dengan setia? Sekarang udah nggak main semenjak mungkin 2 bulan atau 3 bulan lalu terakhir update. 3 bulan lalu kali ya. Nah, sekarang malah main Mobile Legend karena udah jarang nyentuh PC, terus di mes cuma hiburannya HP. Main apa ya? Balik Mobile Legend lagi sih. MOBA juga. Oke. Nyobain gimana ya? Karena dari SD kelas 6 itu udah pernah nyobain Dota 1, jadi terus Dota 1 SD kelas 6. Tahun berapa tuh SD kelas 6? Dota 1. Kalau nggak salah waktu itu Ragnarok masih pakai token, itu masih SD kelas 3 kali, SD kelas 4, lupa. 2003? Lupa. Tahun berapa saya lupa. Aku nggak tahu ada game beginian dulu teh. Ragnarok kan dulu masih pakai token, terus habis itu nggak lama Dota keluar SD kelas 5, terus SD kelas 6 udah mulai main. Aku apa sih yang tadi dibilang? Dota. Bukan Dota. Ragnarok ya. Aku tahu kalau dulu sudah ada Dota, aku nggak tahu udah ada dari dulu. Dota tuh udah lumayan lama, 2000 berapa ya? 2006 ya, 2005 2006 kalau nggak salah, apa 2007 lupa. 2005 pakai token, berarti sekitar 2009 atau tahun berapa ya Dota 1 rilis tuh? 2003. Di Google aku cari 2003. Aku nggak tahu terus saya Dota sudah ada di tahun segitu. 2003 berarti 2007 2008 lah. Udah Dota 1 udah mulai naik. Ini BTW ada komentar di bawah 30 kok ragu ya dari history gamenya. Masih bawah 30 kok, tapi dari kecil udah main warnet aja. Oke. Aku main warnet dulu, game house gamenya. Tidak tahu dengan Dota. Paling orang-orang yang main kayak online gitu kayak CS, PB kayaknya dulu teh. Itu CS, PB masih rasain. Tapi dulu itu mungkin teman-teman warnet itu pada nyobain Dota 1, diajakin main terus sampai sekarang mah, sampai terakhir kemarin. Sempat berhenti setahun terus udah main lagi terus gitu. Oke. Ada komentar. Lahir langsung main warnet ya. Beda emang yang brojol di warnet. Enggak dong. SD kelas berapa ya udah main warnet? SD kelas 3 kali, SD kelas 4 udah main warnet. Wih, aku juga ke warnet, tapi dulu basically cuma kayak buka Google, nyari-nyari, browsing udah. Kayak yang baru main itu 2007-an, tapi kan beda tempat ya. Jadi mungkin beda penetrasi internet ya. Kita lanjut.
Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Randy 1287. Pulang ke rumah biasanya Jumat malam atau Sabtu pagi? Lebih suka pepesan atau yang nyari sepi aja hari Sabtu? Oh. Kalau pulang itu tergantung. Kalau misalnya mau ketemu, berarti Jumat Dengan- sore. dengan Pepesan dia. gitu, ya. Oke. Pepesan. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, mending pulang Jumat malam. Saya jam kayak kemarin itu baru pulang jam 11 dari sana. Berarti sampai rumah jam 1 lah kira-kira. Setengah 1. Wush, 2 jam. Sebentar, kucingku mau keluar kamar. Kucing? Oke. Saya juga ada kucing teh 3 lagi tidur. Gak deng 2. Dan ada kucing baru 3. Oh alah malam banget. 11 sampai 1 berarti kan ya? Iya. Ya 1,5 jam lah. Setengah 1 Oke. sampai rumah kok nggak salah. Ada komentar kereta terakhir banget berarti ya? Enggak, kereta itu masih ada 3 kereta lagi setelah keretaku kemarin. 3 lagi dari jam 11. Iya. Kalau nggak salah terakhir setengah 1 deh kereta. Oke. Ada komentar lagi. Biasanya saya malah Sabtu pagi aja. Kenapa tidak milih Sabtu pagi kalau begitu? Kalau udah ketemu matahari tuh feel-nya beda Bang Adli. Oh kayak udah jauh gitu ya? Iya udah, aduh udah hari Sabtu Mending nggak usah ya? malam. Iya, mending malam aja. Terus kayak mikirin Sabtu, waktunya dimanfaatkan dengan baik, mau main, mau tidur di rumah, jadi nggak usah naik kereta lagi gitu. Paham. Oke. Kayak rasa-rasa ada yang mau kutanyain tadi tapi apa ya? Oh ya. Ngedate dengan pasangan, apakah tidak pernah begini ya? Kayak misalnya pingin ketemuan di Blok M begitu, kemudian tiba-tiba janjian di situ aja daripada pepesan? Pernah nggak ya? Pernah paling, tapi pulang tetap bareng sih. Misalnya ketemuan di Sudirman gitu. Di Sudirman kita makan apa, terus pulang tetap bareng. Jadi tetap pepes-pepesan juga Bang Adli. Oke. Maksudnya daripada kayak Jumat pepesan berdua, kemudian bukan rame-rame kok berdua. Kemudian jadi aku tadi kayak mikir apakah tidak mau janjian di satu tempat aja ya, ketemu kemudian kayak ngedate baru nanti pulang. Tapi tetap aja ya pepesan. Tetap Oke. aja, tetap pasti pulang bareng sih. Kita lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya dari Echichu. Pernah nggak lagi duduk di KRL terus ada ibu-ibu melototin karena minta tempat duduknya? Wek. Dulu itu sini, mungkin ini cerita minggu lalu. Mau berangkat ke mes. Ada. Itu kereta masih sepi. Maksudnya ku duduk kan, kalau gue duduk biasanya tuh di tengah Bang Adli. Itu adalah salah satu trik orang-orang kerja yang naik KRL lah. Kenapa duduk di tengah? Karena orang rata-rata naik ibu-ibu atau yang udah lansia atau yang butuh kursi itu pasti ngincer yang pinggir dulu gitu loh, baru yang tengah. Biar bisa nyender kan? Iya. Oke. Jadi aku duduk di tengah. Tiba-tiba ada ibu-ibu dateng langsung ke tengah. Mas, saya mau duduk. Ya udahlah, bangunlah. Kamu bangun terus pindah ke kursi lain dan Enggak, menepi. berdiri sampai tujuan. Oh. Karena udah nggak ada tempat duduk lagi. Oke. Kesel nggak sih? Sometimes kesel, tapi kalau emang yang benar-benar membutuhkan sih enggak. Tapi kalau ada waktu itu ada beberapa kali kayak ibu-ibu masih sehat gitu. Kayak, Mas, saya mau duduk. Ya udahlah, enggak, tetap berdiri tapi ada ngedumelnya dalam hati. Oke. Ada komentar. Harusnya bilang, "Dih, kocak ibu." Mau gitu Bang Bre. Nanti viral tuh, repot. Oke. Ada komentar lagi. Ibu-ibu muda atau tua? Oh, yang kasus yang tadi terakhir yang bikin gua ngedumel itu ya ibu-ibu agak muda lah. Mungkin masih di bawah 40. Tapi kalau yang udah tua ya gua nggak bakal ngedumel sih. Oh iya. Udah emang butuh duduk gitu loh, Mas. Oke. Mumpung masih di pertanyaan yang sama, aku mau tanya lagi kalau begitu. Pernah tidak ya duduk kemudian tiba-tiba ada ibu-ibu kelihatan langsung menawarkan diri sendiri? Mau duduk bu, begitu tuh biarin aja? Oh pernah dong, itu pasti pernah. Terutama biasanya sih lebih sering bapak-bapak atau ibu-ibu bawa anak. Saya bapak-bapak udah kan, kalau bapak-bapak kan walaupun udah tua pun kayak merasa nggak apa-apa deh berdiri aja gitu. Segan gak sih? Segan, jadi ya Pak duduk aja Pak, saya berdiri gitu lah. Lebih ke bapak-bapak sih.
Kalau oke. bapak tuh lebih sering yang udah tua tapi tetap berdiri. Oke. Memang ya berarti tidak bisa meskipun image yang dari tadi coba dijatuhkan tapi memang sudah terbawa baik dari dulu ya. Begitu. Tapi Oke. ya adalah pasti ngedumel-dumelnya kalau dapat kelihatan namanya sama-sama capek. Oke. Ada komentar mau mikir ke ibu sendiri tapi ibu sendiri gak gitu kelakuannya. Iya lagi kadang-kadang begitu bang, kayak aduh nih kayak mau mikir ke situ tapi kayak nggak kayak begitu ya kelakuannya di rumah. Oke. Mari kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan Boleh, selanjutnya dari Randy 1287. Main game retro nggak? NES, SNES atau Sega? Game apa yang dimainin? Dulu kayaknya main deh tapi lupa game apa sih mbak. Wih, really? Iya dulu sempat dibeliin Sega. Wah. Tapi kan karena masih kecil banget ya waktu itu, mungkin masih kelas 1 SD atau masih belum kecil banget, jadi yang malah berkenang tuh malah PS1. Karena PS1 Sega tuh kan lebih meluas ya penyebarannya. betul sebenarnya Sega device kali ya. Sega yang mana ya? Oh ini ya Sega Genesis ya, Sega Genesis dulu pernah punya. Tapi kayak nggak berkenang. Oke. Mungkin karena terlalu muda jadi nggak ingat apa-apa. Benar. Jadi nggak tahu gitu mainnya apa. Oke. Ini ada komentar BTW. Yang kayak gini ngaku di bawah 30, bokis bet. Iya kan? Masih lebih muda, masih muda bang Bre. Oke. Kelahiran Nggak, dekat Sega Genesis. Katanya tadi dia dibeliin Sega itu kelas 1. Kelas 1 SD. Enggak, ini kan Sega Genesis itu dibeliin kan nggak harus beli pas baru keluar. Betul. Aku nggak pernah main beginian. Dulu ada yang beginian tapi versi KW gitu loh. Dia versi petak. KW ya. Yang versi KW inget. Apalah ya. Dulu bentuknya petak terus dimasukin kayak kotak gitu loh ke dalam. Iya, yang dimasukin kayak cartridge gitu kan ke dalam. Ah ya betul. Dulu aku kayak main ke rumah temen terus bisa minjem pas SD. Jadi Kayaknya bahasanya bener. Bang Bre tua banget. Bokis. Aku sebenarnya tadi nggak Itu yang lebih kelihatan tua tuh. Itu yang lebih Bokis. kelihatan tua. Bokis artinya adalah bohong. Oh, oke. Oh, main apa dulu ya? Lupa. Lama banget. Spika bukan kopian NES. Spika? Pika tuh yang kayak gimana? Let me see. Oh, bukan kayaknya teh. Aku bukan. Tendo. Apa Nintendo ya? Oh ya, mungkin aku Tendo teh dulu kayaknya aja yang aku mainkan. Dulu soalnya bisa kayak minjem sama temen. Oh ya, mungkin Spika. Mungkin aku nggak tahu ya. Nggak ingat lagi teh. Tapi dulu bisa ke tempat temen terus aku dipinjemin. Begitu. Maklum. Ada komentar lagi yang gamenya tembak-tembakan burung. Tapi kalau Sega Genesis aku lupa kopiannya. Ya itu yang tembak-tembakan burung apa ya? Gamenya apa ya? Aku nggak inget. Tembak-tembakan burung. Bener. Game Sega Duck Hunt. Duck Hunt ya. Oh. Duck Hunt itu keluaran buat apa ya? Oh Nintendo ya. Duck Hunt yang beli pistolnya. Oh iya Nintendo berarti. Aku tidak tahu sama sekali. Taunya yang beginian kayaknya yang itu versi apa sih? Flash. Versi Flash. Iya, Flash game kan ada yang begini-beginian dulu ya. Oh iya. Aku lebih familiar dengan itu. Dulu inget Duck Hunt tuh karena mainnya pakai pistolnya itu nembakin layar TV kan. Tuh gitu. Dulu amazed banget sama tembakannya itu. Eci main juga tua juga berarti. Ketahuan juga kan. Enggak kayak bilang ya. Aku cuma baca aja ya. Oke. Kirain karena suka pepes bebek. Oke. Pepes bebek emang ada ya? Gak tahu. Menarik tuh, belum pernah nyoba. Kalau biasanya pepes ikan tahu gitu. Aku sih nggak tahu ya. Google ada nih. Ya Allah, jam segini kita Google makanan. Aduh. Kita lanjut.
Ada pertanyaan Oke. dari 7BH10.000. Pernah sampai ketukar daleman nggak? Mau dipakai kok nggak ada, gak taunya dipakai orang lain. Enggak Iya. pernah kalau itu. Karena punya lemari masing-masing. Oh, nggak nyampur. Barangnya Oke. barang masing-masing lah. Mau tanya dong kalau begitu, karena aku nggak tahu sistem mesnya gimana. Pernah nggak sih lagi kerja di luar, kemudian tiba-tiba hujan dan jemuran basah semua, kemudian minta angkatin kain sama temen di mes? Minta cuciin juga pernah, malah minta cuciin anduk lebih biasanya. Oh. Itu pastilah, misalnya ada yang lagi jaga malam gitu, malamnya hujan yang di mes, nelpon tolong itu ada anduk sama ini tolong angkatin. Masih Oke. begitu. Erat ya. Ya ketemu tiap hari di kantor juga orang-orangnya itu aja. Oke, minta cuciin anduk. Oke. Biasanya minta cuciin anduk, misalnya dia lagi nyuci lagi ngapain gitu, cuciin anduk gue dong, gue lagi di kantor. Oke, akrab ya. Ya akrab lah. Ku kayak dengar suara kucing. Kita lanjut, ada ini bukan pertanyaan, dari memori. Gak nanya sih, tapi sehat-sehat dengan segala kesibukannya Bang Richie. Ditunggu comeback-nya. Amin. Thank you Bang Memo. Semoga bisa comeback dalam waktu dekat lah. Oke. Kalau nggak capek di rumah pasti stream Apex lagi sih setelah update yang baru. Kak Memo sweet sekali, sangat berbeda dengan kami-kami yang lain ini. Itulah kayak Ci, tolonglah. Oke, Juara juara lagi. Kenapa ke situ lagi? Baik. Aku tadi belum tanya ini BTW. Mengenai cuci tadi, cuci sendiri kah? Atau pakai mesin cuci begitu kah? Dan bisa langsung diambil sendiri? Gimana sorry? Cuci sendiri ini langsung cuci sendiri atau pakai laundry kah sistemnya? Kalau di sebenarnya disediain mesin cuci, tapi karena gue males jadi gue laundry Bang Adli. Kecuali anduk ya, kalau anduk nyuci sendiri. Jadi memang tidak akan terpisah-pisah, tidak akan tercampur-campur ya? Betul. Dan biasanya rata-rata juga yang nyuci sendiri pun ya ganti-ganti, misalnya nyuci satu, nggak nyuci barengan gitu loh. Nyuci bajunya dia dulu, selesai nyuci baju yang sendiri-sendiri lah nyucinya. Oke. Aku ngapain? Yang tadi, yang Eci yang bilang tadi, yang sweet sekali. Begitulah Kak Eci katanya begitu. Eci sweet dengan gua. Oke. Ada pertanyaan lagi dari 7BH10.000. Ini lucu banget sih. Kalau kangen sama emak atau cewek sendiri, pernah nggak sengaja ketiduran meluk teman sendiri? Untungnya nggak pernah Bang Bre, gue beli guling. Oh, oke. Jadi biasa curcol. Kasur tapi kayak dua dipan begitu kan ya, dipisah sekamar berarti. Bukan tingkat. Bukan. Ya kasurnya dipisah-pisah gitu. Oh. Tapi kalau misalnya kan tadi dibilang kayak kamarku kan kamar tongkrongan juga. Jadi ya kalau misalnya tidur rame-rame kadang-kadang berlima di situ ya udah satu kasur berdua misalnya kadang-kadang. Oke, kayak Pepe Sarden ya. Yoi. Tapi ya Oke. gitu, kadang-kadang serunya itu sih. Iya, seru betul. Kita lanjut. Kamu langsung mau jawab ya. Ada pertanyaan dari Kode Joy. AC di belakang berapa PK, Bang? Setengah PK mau bayarin? Tukang tamat bisa nih. Gak sekalian tanya merek ya. Oh itu mereknya yang gak kelihatan ya, mereknya Sharp. Oh, oke. Kita lanjut kalau begitu. 500k angkut. Aduh, kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan terakhir dari aku ya di segmen ini. Biasanya streaming apa aja kah di Twitch? Apakah cuma main single player aja atau juga kebuka untuk multiplayer? Biasanya main apa? Biasanya main ya usually main Dota yang jelas. Kalau di Twitch ya, main Dota, main Apex, main CS2 atau CS:GO, terus sempat beberapa kali game horror, Demonologist atau Phasmo. Udah terakhir banget itu main Mobile Legend. Terakhir banget itu cuma 2 kali stream doang kalau nggak salah. Oke. Kalau dilihat dari yang kamu bilang barusan, historisnya mostly kayaknya multiplayer ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya mostly game multiplayer, karena kalau main game sendiri
Ngantuk ya? Bosen. Kecuali Resident Evil ya, kayak Resident Evil doang kayaknya yang main sendiri. Jarang main game solo. Apa main? Oh, Yakuza doang, Yakuza main sih. Sempat di streaming juga. Tapi mostly berarti multiplayer. Betul. Ini nyari seru ngobrol sama temennya kayaknya ya. Iya, Kenapa pilih multi? Betul. Nyari ngobrol seru sama teman, terus beberapa game rata-rata kompetitif juga. Nyari kompetitifnya juga, walaupun akhir-akhir ini udah malas kompetitif sih. Dulu sih kayak wah kompetitif banget, parah. Iya, sampai juara 3 kan? Aduh, ke situ lagi. Ya, itulah. Oke. BTW kalau ngomong begitu sebelum aku masuk pertanyaan, berarti belum coba game-game baru kompetitif yang baru-baru ini lagi rame? Atau yang bukan kompetitif? Kayak akhir-akhir ini kalau di skena Twitch Indonesia kayak Deadlock itu lagi rame. Kemudian ada Minecraft yang akhir-akhir ini lagi banyak yang main. Nggak mainin berarti? Minecraft sempat main sama Bang Bre juga waktu itu, sama Bang Bre sama sama siapa lagi waktu itu ya, Bang Bre, Meron, Miru juga waktu itu. Oke. Sempat main cuma 2 kali atau 3 kali gitu, terus udah kurang, bukan type-nya game kayak gitu sih, jadi kurang masuk gamenya. Kecuali main waktu itu apa sih Bang Bre, gue lupa gamenya namanya, 7 Days to Die ya kalau nggak salah ya. Oh, oke. Memang spesialis ke arah sana ya kayaknya. Iya. Terus 7 Days to Die itu lumayan lama tuh, main sama Nar, sama Bang BH juga, sama Bang Adam juga. Oke. Nah, terus ya itu seru nongkrongnya sih, seru ngobrolnya juga. Betul. Paham. Kalau main Deadlock, kalau main game-game baru kayak Deadlock belum bisa diakses karena masih alpha. Terus tapi kan bisa di-invite ya? Oh, harus nyari invite-nya sih paling. Kamu ngomong begini, kalau misalnya ada yang denger dan mungkin pengen ngajakin mah tinggal nanti langsung di-invite. Boleh. Soalnya sepengetahuan aku yang main di Indonesia sih banyak ya. Kemudian kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, mau main ya udah sini aku invite." Sesimpel itu sih aku dengarnya. Oh. Itu ada komentar kode minta dikirim invite. Pertanyaannya bakal main apa enggak? Kalau Sabtu Minggu sih pasti main sih. Kalau mau kepengen nyobain juga soalnya. Oh, oke. Itu kan gabungan game yang dua-duanya gue suka gitu banget, Li. Antara FPS ada, MOBA pun ada gitu. Jadi wah, menarik sih. Sempat nonton beberapa stream luar juga, kayak sempat kemarin Sprout main. Yang streamer terkenal sempat main, gue tonton juga sih. Oke. Ini komentar dari Bang BH, sebenarnya aku mau bilang ini tadi. Percuma dikasih link kalau nggak main. Iya Bang Bre, ya kan. Iya bang. Nanti aja deh, tunggu rilis aja ya. Kita cobain gamenya. Baik. Kita lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya dari 7BH 10.000. Kalau di mes, sistem kayak listrik dan kebutuhan dapur kayak gas dan kawan-kawan gitu patungan atau gimana? Kamu meskipun kamarnya itu dipisah, tidak token sendiri kan? Enggak token. Masih abodemen malah. Wow. Masih yang main. Kalau token, kalau listrik sampai saat ini sih masih dibayarin kantor. Oh, listrik enak dan ya? Air ya. Iya, listrik dan air. Tapi untuk gas atau kebutuhan masak, wifi masang juga, itu bayar sendiri. Jadi ya sebulan patungan lah rata-rata semuanya. Buat misalnya mau beli mau masak, mau beli kopi atau beli kebutuhan itu patungan biasanya. Oke. Jatuhnya murah sih. Kan listrik dan air tidak bayar lagi ya, sudah disediakan oleh kantor. Betul. Oke. Dari aku sudah habis, dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break dulu boleh kah? Boleh. Setelah ini kalau begitu kita akan break dulu ya. Ada 3 lagu, sebentar ya. Ada komentar lagi kah? Bukan. Solid sekali. Di mes pakai AC atau kipas? Oh, boleh pertanyaan menarik, komentar menarik. Kan soalnya sekarang lagi pakai AC ya? Ya, di mes pakai AC. Oh, oke. Jadi
apa namanya? Karena panas banget sih, jujur Jakarta tuh panas banget. Akhirnya dan ternyata udah sediain AC, jadi ya udah nikmatin. Oke, ada komentar. Bisa sekalian numpang ngecas mobil listrik dong ya? Oh ya Bang Dre, mampir aja. Hari Tuhan. Baik, kita lanjut. Ada 3 lagu setelah ini ya. Selagi kita break, ada request dari Indong. Oh salah, iya betul. Ada request dari Indong, Spot dari Ziko dan Jenny. Kemudian ada request dari Rakarukri, Day 6 Meltdown. Kemudian ada Limp Bizkit dengan Take a Look Around, di request oleh MP9 Live. Setelah kita break, akan kita lanjutkan dengan segmen kedua ya. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Richie Sun. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.